Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Jemaat Tobaja, Shalom. Sama-sama kita pagi hari ini mau mulaikan ibadah kita. Mari sama-sama persiapkan hati dan pikiranmu untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami yakin dan percaya Tuhan ini karena anugerah-Mu yang terindah bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami ingin memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar Engkau Tuhan yang memberkati ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga berakhir nanti dengan tidak kurang satu apa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saya undang sama-sama kita menyanyikan pujian bersuka bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama katakan, sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami percaya Engkau Tuhan. Nah, dengan sukacita sama-sama kita katakan, ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sama-sama katakan, sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah. Sekali lagi dengan sukacita sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami percaya Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini, pagi ini Tuhan, kami ada semua karena kebaikan. Biar kami terus bernyanyi, biar terus kami memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Pujilah aku Tuhan.
Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Dengan sungguh-sungguh sama-sama katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Sungguh-sungguh sama-sama katakan, ku nyanyi hosana Yesus, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sama-sama katakan, ku agungkan Engkau Tuhan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Dengan sungguh-sungguh sama-sama katakan, ku agungkan Yesus Raja, ku agungkan, oh Yesus Raja, Yesus Raja. Terima kasih Yesus, Dia berkuasa dan layak. Sekali lagi sama-sama katakan, ku agungkan Engkau Tuhan, Yesus Tuhan, ku agungkan, oh Yesus, Engkau Yesus Raja yang layak disembah, yang berkuasa dan layak dengan sungguh-sungguh sama katakan, ku nyanyi hosana, oh, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak mari angkat tanganmu sama-sama katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Terima kasih bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, dan ku agungkan, Kau layak sama-sama katakan, Kau layak disembah, Kau layak Kau layak disembah, Kau layak disembah. Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami berterima kasih buat sukacita-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat penyembahan yang Engkau percayakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih pagi hari ini Tuhan.
Kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu. Biar Engkau kuduskan kami, sucikan kami, izinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Beritakan apa yang menjadi isi mulut-Mu, biar kami sama-sama diberkati dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu kembali, dan saya senang sekali, saya bangga bisa jumpa saudara sekalian dalam acara atau dalam ibadah online hari ini. Saya berdoa kiranya kita semua pasti diberkati Tuhan lewat ibadah kita hari ini. Bapak Ibu Saudara Jemaat Obaja dan sekalian kita yang dapat menikmati ibadah pada hari Minggu yang luar biasa ini. Baik Bapak Ibu, saya akan membaca ayat firman Tuhan. Untuk mendahului khotbah kita ini, natsnya saya ambil dalam kitab Roma pasalnya yang kelima. Kitab Roma pasal 5 ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya baca, saudara perhatikan baik. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau beri judul khotbah saya pagi ini adalah Kristen Original. Kenapa Kristen Original, saudara? Karena ada banyak Kristen yang tidak original. Ada banyak Kristen imitasi, saudara. Kristen fotokopi, Kristen palsu, saudara. Ya, itu sebabnya kita mau belajar bersama-sama bagaimana menemukan kekristenan yang asli, kekristenan yang original. Saya memulai dari ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, minggu lalu saya berkhotbah tentang sengsara membawa nikmat. Kenapa kita harus berespon bangga, ayat 3 di sini, berespon bangga terhadap sengsara, karena sengsara menimbulkan, sengsara melahirkan, sengsara mengadakan ketekunan. Dari ketekunan kita menikmati hal-hal luar biasa seperti halnya Ayub ketika dia bertahan dalam sengsara, Tuhan mengganti dia dengan berkat-berkat yang berlimpah. Itu yang saya bilang, nikmat dalam dibalik sengsara. Nah, sekarang saya lihat ayat 4 secara khusus bahwa ketika orang bertahan dalam ketekunan, dia bukan hanya sampai menikmati apa yang indah dari ketekunan itu, tapi ketekunan melahirkan tahan uji. Saya mau bicara tentang tahan uji sehubungan dengan tema saya, Kristen Original, Kristen yang asli, bukan Kristen palsu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menurut Kamus KBBI, saudara, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahan uji itu ditulis teruji mutu dan kualitas. Titik koma, tidak mudah hancur, tidak mudah bocor, tidak mudah rusak. Itu tahan uji, saudara. Jadi tahan uji, saudara, ketika ada sesuatu yang memungkinkan benda itu rusak, yang memungkinkan benda itu hancur atau bocor, tapi dia tidak hancur, saudara, itu berarti dia tahan uji. Nah, orang Kristen harus digiring ke sana. Orang Kristen dibawa ke sini, saudara. Di mana ketika dia menemukan sesuatu yang memungkinkan dirinya hancur, dirinya rusak, saudara, tapi kemudian dia tidak mengalami itu berarti orang Kristen tahan uji. Haleluya. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat kata tahan uji ini dari kata Yunaninya, kata Grikanya. Tahan uji ditulis dokime. Dokime diambil dari kata dokimos, yang memiliki arti proof of genuine, bukti keaslian. Tahan uji artinya bukti keaslian. Ada dua arti. Pertama, tahan uji adalah bukti keaslian. Satu waktu ada seorang bapak yang membeli satu cincin yang bertatakan 4 diamond. Di cincin itu,
Dia bangga punya cincin yang berharga, yang mahal. Lalu satu petang, satu sore menjelang malam dia berjalan-jalan di taman, Bapak Ibu yang diberkati. Lalu dia duduk di bangku taman itu sambil menikmati cincin yang baru dia beli dengan 4 diamond, 4 berlian yang ada di situ. Tapi ketika dia mengamatinya dia kaget sekali Bapak Ibu. Karena ternyata dari 4 mata diamond itu saudara, hanya 3 yang bercahaya. Ternyata di atas kursi di mana dia duduk ada lampu ultraviolet yang menyinari cincin itu. Lalu dari sinaran ultraviolet itu diamond ini bercahaya. Diamond hanya bereaksi bercahaya lewat sinar ultraviolet saudara. Lalu kemudian dia mengetahui bahwa 1 di antara 4 itu adalah diamond yang palsu. Mereka ada di satu tempat yang sama. Ditatahkan di satu tempat yang sama, tetapi ternyata 1 di antaranya palsu. Kekristenan seperti itu Bapak Ibu. Ada di satu tatakan yang sama, ada di satu form yang sama, satu gereja yang sama, dalam kekristenan yang sama, dalam semua penyembahan yang sama, tetapi semua tidak bisa dikatakan Kristen asli, saudara. Bapak Ibu dengar baik, kekristenan harus dihadapkan dengan ultraviolet yang harus menyinari hidup kita, lalu kita mendapati diri kita, menemukan diri kita, apa kita asli atau kita imitasi, saudara. Haleluya. Nah itu sebabnya Alkitab berkata, biarlah ketekunan itu melahirkan bukti keaslian. Puji Tuhan. Jadi pertama saya bilang, orang-orang yang kemudian dia tidak dapat membawa dirinya dibentuk menjadi satu wadah asli, permata asli, diamond asli, karena dia gagal dalam ketekunan. Oke. Bagian yang kedua, arti kedua dari kata dokime adalah proven karakter, bukti karakter, bukti sifat, watak seseorang. Saudara, ini bicara tentang reaksi-reaksi kekristenan. Orang-orang yang kemudian bereaksi lembek, saudara, bereaksi cepat mengeluh, saudara, bereaksi cepat bersungut terhadap tekanan, terintimidasi, itu menunjukkan bahwa dia bukan sebuah permata yang asli. Emas murni, emas asli, saudara. Dia tidak lekam oleh hujan, lapuk oleh panas, saudara. Karena apa? Karena dia asli. Kekristenan kita begitu, saudara. Tantangan persoalan apapun, saudara, tidak membuat kita hancur, tidak membuat kita rusak, tidak membuat kita bocor, saudara. Reaksi-reaksi kita bukan reaksi-reaksi keluhan. Kenapa? Karena karakter kita karakter asli, saudara. Dokime, proven of karakter itu kelihatan. Orang Kristen asli berjalan hadapi tantangan persoalan kehidupan, terlihat dari bagaimana dia bersikap terhadap tantangan. Saudara pernah marah ketika ada hal-hal rumit hidup saudara? Pernah mengeluh? Hari-hari ini kita mesti belajar melihat bahwa kita sedang digiring Tuhan untuk menemukan diri kita asli di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Itu sebabnya saya teringat kata Ayub. Ayub pernah berteriak kepada Tuhan, Tuhan kenal jalan hidupku. Dan saya mengakui pernyataan Ayub itu. Sebelum dia berkata, seandainya ia menguji aku akan keluar seperti emas. Tapi kalimat awal ini, saudara, kita baca ayat itu dalam Ayub pasal 23 ayat 10, saudara. Haleluya. Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini satu konstruksi ayat yang dimulai dari awal tidak ada titiknya. Karena ia tahu jalan hidupku, titik koma. Seandainya ia menguji aku. Kenapa
Ayub bilang seandainya ia menguji aku. Karena Ayub sadar bahwa jalan hidupnya itu Tuhan tahu. Saudara Bapak Ibu dengar baik bahwa tidak ada selangkah dalam hidup kita yang Tuhan tidak kenal. Artinya tidak ada satu langkah yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Atau tidak ada selangkah yang kita dapat kita kamuflasekan itu di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa menunjukkan bahwa hidup saya ini selalu asli, ya lalu yang tidak asli kita nggak dapat sembunyikan, tidak. Ayub sadar Tuhan tidak ada yang tersembunyi hidup ini. Seandainya engkau menguji aku akan keluar. Aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Saudara, apakah kita mau seperti itu? Ketika Ayub teruji, ketika Ayub alami persoalan, tekanan-tekanan dalam hidupnya, istrinya lembek, istrinya hancur, istrinya mengutuki Allah, tapi dia tidak. Itu bukti karakter, proven of karakter. Haleluya. Mari Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Kita bawa, kita giring hidup kita sampai kepada menemukan kesejatian, kemurnian, keaslian kekristenan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus punya label Kristen, kualitasnya juga harus kualitas Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau kita punya label Kristen, kualitas kita harus kualitas Kristus. Haleluya. Ada lagu bilang, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Supaya kami apa? Jadi sama seperti Kristus. Haleluya. Saya mengajak saudara untuk membaca satu ayat yang bagi saya ini ayat yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Kita buka firman Allah, kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 9. Haleluya, orang-orang yang ingin menyandang label Kristen, karakter saudara harus terbukti seperti Kristus. Karena karakter Kristus adalah karakter original. Haleluya. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Dengar baik, saya baca pelan ayat ini. Dalam segala hal. Saya ulangi, dalam segala hal. Jadi bukan dalam beberapa hal. Dalam segala hal. Dalam semua perkara. Lihat, kami ditindas. Jadi segala sisi dia ditindas. Dalam segala perkara apa dihadapi, selalu yang dia temukan penindasan. Tapi kali kita lihat orang-orang asli ketika bereaksi terhadap hal-hal ini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Katakan amin, saudara. Ditindas. Tapi tidak merasa terjepit. Terjepit artinya terbatasi. Tidak ada ruang kelegaan dalam dia. Tapi orang tertindas selalu merasa, maaf. Orang yang tertindas di ayat ini tidak merasa terjepit karena dia merasa tidak ada hal yang perlu dia rasa susah. Dia rasa lega saja, saudara. Luar biasa. Kami habis akal. Setiap kita pernah punya pengalaman habis akal. Jalan buntu. Habis daya, menyerah. Tetapi dengar, apa reaksi orang-orang asli? Kristen asli begini. Namun tidak putus asa. Haleluya. Saudara boleh putus cinta tapi jangan putus asa. Saudara boleh putus-putus yang lain. Saudara boleh putus akal. Saudara boleh kehilangan akal. Sudah hadapi jalan buntu. Tetapi saudara tidak boleh putus asa. Artinya apa? Tuhan sumber pengharapan kita. Amin. Haleluya. Baca terus saudara. Kami dianiaya, saudara. Ayat 9 ya. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Banyak orang rasa hidup ini teraniaya, terzolimi, saudara. Lalu merasa tidak ada yang peduli, tidak ada yang perhatikan. Saudara lebih teraniaya ketika merasa bahwa tidak ada yang peduli terhadap saudara. Tapi saya mau katakan orang-orang yang asli, orang-orang Kristen asli.
Ketika dia rasa teraniaya, dia merasa dia tidak sedang sendiri. Kami dihempas. Kami dihempas. Kami dilempar, saudara. Namun tidak binasa. Dihempas punya makna seperti dibuang ke dalam jurang. Dihempas ke tempat yang tidak memungkinkan seorang ada di sana untuk hidup. Tetapi puji Tuhan, orang-orang ini berkata, namun kami tidak binasa. Inilah yang saya mau namakan orang Kristen yang asli punya reaksi seperti ini. Tapi orang-orang Kristen palsu tidak akan punya kemampuan untuk bersikap putus asa. Bersikap punya pengharapan. Kenapa? Karena mereka orang Kristen yang palsu, yang selalu berjalan tidak berharap bahwa hidup ini ada penderitaan. Berharap hanya selalu senang, selalu dapatkan kebaikan-kebaikan, selalu dengar baik. Orang Kristen harus lolos dulu dalam perjalanan sulit untuk menikmati hal-hal indah. Saya sepakat setuju dengan pepatah yang berkata, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tidak ada yang bersenang-senang atau berenang-renang lalu kemudian berakit-rakit. Tidak ada bersenang-senang lalu kemudian bersakit-sakit, saudara. Tetapi setiap harga yang dibayar untuk menikmati kesenangan adalah sebuah penderitaan. Nah, orang yang dalam keadaan penderitaan ini, kalau dia cepat mengeluh, saudara, kalau dia cepat putus asa, kalau dia cepat menyerah, cepat mundur, dia tidak akan mengalami hal indah, saudara. Itu sebabnya perlu seorang Kristen sejati. Perlu orang Kristen yang original untuk bertahan menghadapi kesenangan di balik susah. Mengalami berenang-renang kemudian setelah berakit-rakit, saudara, ke hulu. Amin. Mari kita belajar hal-hal yang indah dalam hidup ini. Bahwa tidak ada perkara-perkara yang terlalu sulit ketika seseorang mendapati dirinya adalah orang Kristen yang sejati di dalam Tuhan. Amin. Pertanyaan terakhir dari khotbah saya ini adalah, bagaimana kita dapat menjadi seorang Kristen original di dalam Tuhan? Saya kembali ke penjelasan saya awal bahwa hanya satu ayat Alkitab berkata bahwa ketekunan menimbulkan keaslian kekristenan. Saya ulang, ketekunan, hupomone, melahirkan dokime, saudara. Hupomone melahirkan keaslian karakter. Karakter itu dibentuk di dalam apa? Hupomone. Passion continues. Penderitaan yang lama yang dia tahan untuk berharap suatu pembebasan dari setiap penderitaan. Mengalami apa dalam diri dia? Bukan yang sekedar berkat seperti yang Ayub dapat. Tapi dia mendapati dia adalah orang Kristen yang murni dalam Tuhan. Kristen yang original dalam Tuhan. Saya percaya apa yang kemudian Allah berikan kepada Ayub sebagai ganti apa? Sebagai ganti ketekunannya, saudara. Itu adalah akibat dari ketika Allah melihat dia telah lulus dari ujian-ujian ketekunan dan telah terbentuk dalam dirinya sebuah sikap, sebuah sifat, sebuah watak, sebuah karakter yang asli yang Allah rindukan, maka dia diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan pernah berharap saudara mau diberkati Tuhan, diberikan hal-hal yang luar biasa sebelum Tuhan dapati seorang Kristen yang tahan uji. Saudara, sebuah produk,
sebuah produk sebelum dilempar di pasar, saudara, itu produk harus mengalami uji coba dulu. Haleluya. Harus diuji. Kemudian ketika mereka temukan kualitasnya, baru mereka berani lempar ke pasar, saudara. Orang membeli sesuatu yang benar-benar telah melewati ujian. Konon lempengan pesawat terbang sebelum dirakit menjadi satu badan pesawat, itu diuji dulu dengan tiupan angin yang keras dan sebagainya. Dan ujian-ujian, dan setiap lempengan yang lolos dari setiap uji-ujian baru dipasang, baru dimasukkan, baru dibentuk, saudara. Sama dengan produk-produk pasar, produk-produk yang dipasarkan, kemudian dia akan laris, kemudian dia akan laku. Kenapa? Karena yang dijual adalah produk asli. Saya percaya semua kita yang sedang menikmati khotbah ini tidak suka barang palsu, bukan? Kalau saudara punya motor mau diganti onderdil, saudara, apakah saudara, saya mau beli onderdil palsu buat motor saya? Itu sebabnya ada motor Honda yang dibawa, tapi onderdil di dalamnya bukan onderdil Honda, saudara. Amin. Itu sebabnya beberapa waktu kemudian dia rusak sebelum pada waktunya. Karena enggak imbang merek bersama onderdil di dalamnya. Saudara, mari kita yang sedang berjalan dengan merek, dengan label kekristenan kita, kita harus temukan bahwa yang di dalam kita itu adalah original, saudara. Amin. Karakter yang kita sandang, yang kita taruh, atau yang ada di kita ini adalah karakter yang dibentuk dari proses ketekunan. Puji Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah di setiap persoalan hidup. Jangan pernah mundur di setiap tekanan-tekanan hidup. Bertahan saja, saudara. Pandang Tuhanmu. Engkau dengar khotbah saya minggu lalu bahwa tidak semua penderitaan berending kematian. Tidak semua penderitaan itu berarti adalah musibah. Tidak semua sengsara artinya sebuah celaka. Tapi ada sengsara yang bermakna berkat dalam kita. Nikmat dalam kita. Saudara, bertahanlah untuk itu. Karena engkau tidak hanya sekedar mengalami nikmat dari bertahan, bertekun dalam sengsara. Tapi engkau akan temukan hidup saudara asli. Allah akan lihat hidup saudara, engkaulah orang Kristen yang asli. Saudara, Kristen bukan persoalan hidup dalam berkat-berkat saja. Oh, saya mau tekun supaya saya dapat berkat seperti Ayub. Bukan itu kekristenan. Saya pikir itu cuman akibat dari ketika Allah melihat bahwa Ayub ternyata adalah Kristen asli. Atau berkarakter asli seperti yang Allah mau. Lalu kemudian Allah berkati. Jadi saudara begini, kalau engkau jalani hidupmu dengan bertekun melewati persoalan kehidupan sengsara hidup saudara. Tujuan akhir dari semua itu, saudara harus dapati engkau asli. Atau Tuhan lihat kehidupanmu benar kehidupan Kristen yang asli. Kalau itu sudah jadi bagian saudara, itulah berkat yang terbesar. Berkat yang kemudian yang Tuhan berikan menyusul ke depan, menyusul kemudian. Itu nomor 2, saudara. Nomor 1, jadikan hidupmu tahan uji. Haleluya. Minta Tuhan kuatkan kita dalam setiap persoalan hidup. Minta Tuhan kuatkan kita dalam tantangan-tantangan kehidupan. Karena semua kita berharap Tuhan mau jadikan kita orang Kristen yang asli, yang tahan banting. Saya tutup dengan satu cerita. Saudara mungkin pernah nonton film Terminator. Satu perang antar robot, saudara. Apakah mereka pernah mundur, mengeluh, menyerah? Bahkan mereka hanya tinggal rangkah. Sudah kehilangan separuh dari tubuh mereka. Mereka masih bisa maju. Arnold Schwarzenegger berkata, I'm come back. Dia kembali, saudara.
Saya kembali. Padahal dengan tubuh yang sudah separuh. Kekristenan jangan mudah menyerah. Orang Manado bilang jangan jadi orang Kristen. Tak sontong sadiki, tapela besar. Yang mudah mengeluh. Sentuh dikit. Jangan jadi orang Kristen yang sebentar-sebentar marah. Sebentar ngambek. Saudara. Makanya kita nggak sampai kepada berkat Tuhan. Karena Tuhan masih sibuk mengurus karakter kita. Tuhan masih sibuk mengurus karakter kita, belum terbentuk saudara. Sehingga Tuhan bilang tunggu, berkatnya jangan dulu. Saya benahi dulu karaktermu menjadi sama seperti Tuhan, menjadi asli. Baru berkat-berkat tercurah dalam kehidupan kita. Jika ada hamba-hamba Tuhan yang menonton ini. Saudara, apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan? Karakter kita. Kalau karakter kita benar, baru Tuhan limpahkan berkat-berkat. Karena Tuhan tidak mau ada orang-orang yang tanpa karakter mengalami berkat. Dia akan hancur dengan berkat-berkat Tuhan. Ubah karakter kita. Haleluya. Karena kadang orang bisa hancur dengan karakternya. Ada banyak orang hancur dengan kesombongan karena kelimpahan berkat. Karakter kita teruji. Karakter asli akan terus bersyukur dalam suka dan duka. Haleluya. Maka itu sebabnya. Jadi orang Kristen yang original. Yang bersabar dalam setiap tekanan dan proses-proses kehidupan. Saya mengundang pemain musik boleh datang ke depan. Dan saya mau bilang sama saudara, kalau engkau sudah berusaha dengan baik, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengubah karakter, saya mau katakan, bukan usahamu yang memungkinkan engkau bisa berubah. Kalau engkau tidak melibatkan Tuhan dalam hidup saudara. Saya ulang, jikalau engkau tidak berusaha, jikalau engkau sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, tapi engkau pakai itu dengan kekuatan saudara, engkau tidak akan mengalami perubahan saudara. Tapi menyerahlah kepada Tuhan. Ketika masalah persoalan datang dalam hidup saudara, berkata inilah aku Tuhan. Ubahlah aku Tuhan. Bentuklah aku Tuhan. Seperti bejana di tangan penjunan. Ubah kami Tuhan. Kami mau diam. Karena kami tidak pantas untuk mengeluarkan satu kalimat memprotes pembentukan Tuhan lewat kita. Dan tidak ada pembentukan yang gampang. Tidak ada pembentukan yang enak. Tidak ada pembentukan yang sedap. Setiap pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita untuk merubah kita menjadi sebuah bejana yang lebih mulia. Itu sakit. Itu sengsara saudara. Tapi kalau engkau bertahan, engkau akan mendapati hidup Kristen original. Dan Tuhan di surga melihat engkau dengan keaslian karakter. Tuhan limpahkan berkat kepada saudara. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Kristus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Kristus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan sama seperti Yesus. Dari awal kita nyanyi lagu ini. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah kuasa-Mu Yesus, berkaryalah Roh Kudus di sini. Puji Tuhan, berkaryalah dengan kuasa, jamalah kami, oh jamalah setiap hari.
ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuk kami Bapa, jadikan kami Tuhan seperti Yesus. Ubahlah Tuhan, bentuklah Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah Tuhan, bentuk kami Tuhan, jadikan kami sama seperti Yesus. Berserah kepada Tuhan, berserah kepada Roh Kudus. Minta Tuhan ubah hidup kita. Karena tanpa penyerahan total, engkau tidak akan terbentuk menjadi menjadi seorang Kristen berkarakter asli di hadapan Tuhan. Jadikan kita, minta Tuhan jadikan kita sama seperti firman-Nya, sama seperti Kristus. Sekalipun mungkin kita dapati kita tetap masih jauh dari karakter-karakter Kristus, karena tidak mungkin akan sama. Tetapi kerinduan di hati kita menjadi sebuah kerinduan yang menggebu-gebu untuk terus menjadi sama. Perjuangan kita selama masih di dunia adalah perjuangan untuk menjadi sama, berkarakter seperti Kristus, menjadi Kristen yang original seperti Tuhan, sampai kita menutup mata di dunia ini. Kita punya hasrat, kerinduan itu terus menjadi sama. Saya tidak punya waktu untuk menghabiskan diri kita atau hidup kita tercemar oleh dunia ini. Karena hasrat kita setiap hari berupaya untuk menjadi sama seperti Kristus. Tantangan tetap ada di hadapan saudara, persoalan terus ada di hadapan saudara. Tapi saya mau katakan, engkau harus mampu melewati itu. Karena perjuangan kita adalah perjuangan menjadi sama seperti Kristus. Ubahlah kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Allah Bapa kami di surga, berikan kami kemampuan, kekuatan untuk terus bertahan. Karena kerinduan kami ingin menjadi Kristen original Tuhan. Sama seperti Tuhan. Ubah kami menjadi sama seperti firman-Mu. Kami sadari kami dapati Tuhan kehidupan kami banyak kelemahan, kekurangan. Manusiawi kami Tuhan terlalu lemah untuk kami ajak bisa digiring menjadi sama seperti Tuhan.
Tapi kami tahu ada Roh Kudus yang memampukan kami, yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Dan kami mau menyerah Tuhan. Karena kekuatan kami tidak bisa untuk kami bisa menjadi sama seperti Kristus. Tuhan, perjalanan kekristenan ini kami tahu berat. Dan kami tahu Tuhan, mungkin kami tidak akan pernah sama, tidak akan pernah menjadi sama sampai akhir hidup kami. Tapi yang pasti yang ingin Tuhan, kami tahu bahwa kerinduan yang ada di hati kami Tuhan, semangat yang membara di hati kami, dan semangat menjadi sama. Upaya-upaya yang kami yang kami harus tunjukkan setiap hari, kami bawa untuk menjadi sama seperti Tuhan. Supaya kami tidak punya waktu dan kesempatan untuk kami membawa diri kami Tuhan kepada dunia ini. Sampai satu masa kami berakhir, hidup kami berhenti. Engkau melihat Tuhan bahwa kami punya kerinduan yang menggebu-gebu sama seperti Tuhan. Tolong kami, mampukan kami Bapa. Dan hamba berdoa dari ibadah ini buat setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, lawat mereka, kuatkan mereka Tuhan. Perjuangan-perjuangan mereka sedang geluti hari-hari ini, biar mereka lewati Tuhan dengan kemenangan demi kemenangan. Sehingga mereka Tuhan bereaksi benar dalam setiap persoalan kehidupan mereka. Seperti firman Tuhan, mereka bereaksi seperti yang kau rindukan, kau mau Tuhan. Tuhan, ini hidupan kami. Kami taruh sepenuhnya di dalam tangan Tuhan sebagai penjualan kami. Bentuk kami, ubah kami Tuhan menjadi sama seperti isi hati Tuhan. Menjadi sama seperti firman-Mu. Bapa, pada akhirnya hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sudah melayani pelayanan hari ini, berkati mereka semua Tuhan. Berkati pelayan-pelayan kami hari ini yang sudah melayani musik, pujian, singer ataupun WL Tuhan, diberkati Tuhan. Multimedia diberkati oleh Allah. Dan setiap jemaat yang sudah berkorban, sudah memberikan persembahan, mengembalikan milik-Mu dan melayani orang-orang melalui bidang diakonia Tuhan. Melayani diakonia, memberkati dengan limpah atas hidup mereka Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Inilah ucapan syukur dan doa kami Bapa. Kami akhiri ibadah kami dan kami alaskan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan dan hatimu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat, anugerah, dan damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian kita dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amen. Puji Tuhan, beri kepujian bagi Allah kita. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.